Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan mobil. Sebenarnya Nggak punya mobil. nggak punya mobil. Dia tidak sedih punya suami meninggal dunia. Kenapa? Tidak punya suami. Ahmad Dhani sempat stres dan kejang-kejang karena lagu yang diklaim sebagai punyanya Dhani, miliknya Dhani, dinyanyikan oleh Once dan Dhani konon tidak dapat royalti. Nah, kenapa Ahmad Dhani sedih, bahkan stres, nggak happy gara-gara lagu ciptaannya yang diklaim sebagai miliknya, yang diklaim sebagai punyanya, dinyanyikan oleh Once atau oleh orang lain dan Dhani tidak mendapat uang royalti. Hal itu terjadi karena Ahmad Dhani sedang berhalusinasi, berimajinasi, berhayal. Ini lagu milik saya. Itu lagu betul-betul punya saya. Ciptaan saya. Hak milik saya. Padahal sesungguhnya, jangankan lagu, gondol, botaknya Ahmad Dhani itu sendiri bukan miliknya dia. Tapi sayangnya Ahmad Dhani tidak sadar karena Ahmad Dhani sedang menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, Ahmad Dhani sakit jiwa. Dan faktanya bukan cuma Ahmad Dhani seorang saja yang sakit jiwa. Banyak juga orang di antara kita sudah sakit jiwa. Mungkin juga saya atau Anda. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang menyimak video ini siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan terutama bagi orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Pikirannya tidak cover, tidak tertutup, tidak kufur, tidak kafir. Dan juga tidak kadarun atau kadrun atau kotor atau budak. Khusus bagi Anda yang pikirannya belum terbuka atau belum siap untuk terbuka, silahkan skip aja ya video-video di channel Warta Kabar Baik ini. Nggak usah dilihat. Oke teman-teman, pada video kali ini dengan segala hormat izinkan saya membagikan kabar baik yang sebenarnya merupakan salah satu kunci kehidupan. Kunci. The key of life. Kunci untuk bisa selalu menikmati hidup dan menyadari, merasakan betul-betul bahwa hidup ini penuh dengan anugerah dan berkah semata. Saya jamin teman-teman, jika Anda memakai kunci ini, Anda selalu mempergunakan kunci ini, maka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Anda akan sulit untuk sedih berkepanjangan. Ya mungkin sekali-sekali susah sedih datang. Datang pergi, datang pergi. Tapi datangnya cuma sebentar. Perginya lama. Terus datang lagi sebentar. Perginya lama. Anda akan merasakan bahagia lebih gampang. Sedih datang sekali-kali. Nggak pakai lama. Terus pergi lagi. Intinya jika Anda mempergunakan kunci ini, Anda akan begitu mudah menikmati kehidupan. Yang memang sebenarnya tujuan kehidupan ya memang untuk dinikmati. Untuk makrifat. Semua ajaran agama atau spiritualitas itu intinya adalah mengajak manusia untuk makrifat, menikmati kehidupan. Nah, tapi sayangnya banyak orang yang nggak bisa atau belum bisa menikmati kehidupan karena belum tahu kuncinya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kuncinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita langsung simak cuplikan ceramah atau wejangan yang sangat mantap disampaikan oleh Kiai Buya Syakur Yasin. Demikian cuplikan videonya. Semakin banyak yang kita miliki, Anda bersiap-siap harus menanggung kesedihan. Kuncinya, semakin banyak kita merasa memiliki sesuatu. Wah, ini milikku. Aku punya harga diri. Aku punya nama baik. Aku punya harta materi. Tetek, bengek, semele, kete, weleh, weleh. Aku punya hobi. Aku punya cita-cita. Aku punya pangkat, derajat, bibit, bebek, bobot. Punya harga diri yang tinggi. Punya agama. Punya Tuhan. Punya ini. Punya itu. Semakin kita akan berpotensi lebih banyak menanggung
kesedihan. Jadi akhirnya nanti secara filosofis tasawufnya bahwa ternyata yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Inilah jiwa-jiwa atau orang-orang yang oleh Yesus dikatakan sebagaimana tercatat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Inilah jiwa-jiwa yang sadar bahwa dirinya sesungguhnya tidak punya apa-apa alias miskin di hadapan Allah. Nggak punya apa-apa, tapi bisa menikmati segala sesuatu. Inilah orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga. Sorganya ya sekarang. Bukan nanti, besok, next time, future. Bukan. Sorga yang nyata akan dirasakan oleh jiwa-jiwa yang selalu sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Iya. Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan mobil. Sebabnya Nggak punya mobil. Dia tidak sedih punya suami meninggal dunia. Kenapa? Tidak punya suami. Dia tidak sedih dengan anak yang hilang. Sebabnya apa? Nggak punya anak. Berarti berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa. Itu adalah masalah spiritual kita supaya hidup kita nyaman, memang seperti itu. Jadi semuanya ini kita yakin sebagai hak milik, hak pakai sementara, fasilitas. Segalanya bukan milik kita, kata Buya Syakur. Bener nggak? Bener nggak? Harus bisa diverifikasi, teman-teman. Harus bisa dibuktikan. Kebenaran itu tidak hanya katanya, ceritanya. Tapi harus bisa dibuktikan. Harus menjadi realitas. Menjadi kasunyatan. Menjadi kenyataan. Itu baru kebenaran yang hakiki. Nah, Buya Syakur bilang, semuanya bukan milik kita. Benar nggak? Ya harus bisa kita buktikan. Baru menjadi kebenaran. Ayo kita buktikan. Saya sering sampaikan. Sungguhan, rambut yang nempel di atas kepala ini bukan milik saya. Bukan punya saya. Buktinya apa? Dari bayi ngek sampai tua seperti sekarang, saya nggak pernah tahu jumlahnya ada berapa helai. Sehari rontoknya berapa helai. Pori-pori yang nempel di jidat saya ini jidat ini. Ini juga bukan milik saya. Buktinya jumlah lubang pori-porinya di jidat ini saja saya tidak tahu. Bagaimana cara bekerja usus saya, paru-paru saya, jantung saya, dan semua komponen ini saya nggak ngerti. Itu adalah bukti bahwa semua ini memang bukan milik saya. Nyata jadi teman-teman. Jadi sungguhan, raga ini bukan milik kita. Sungguhan. Oh, tenan. Oh, tenan. Katanya Gus siapa itu? Gus Semprul itu ya. Oh, tenan. Sungguhan teman-teman. Ini semua bukan milik kita. Jadi jika semua yang nempel ini aja bukan milik kita, bagaimana mungkin tiba-tiba kita berhalusinasi, berhayal, berimajinasi. Ini suami adalah milikku. Oh istriku, kau adalah milikku. Sehidup semati selama-lamanya. Gila kita teman-teman. Ini anak sungguh-sungguh anak milikku. Ini bapak, ibu, orang tua benar-benar punyaku. Gila kita teman-teman. Nggak sadar kita dari kecil sudah dicekoi, dimasukin virus-virus yang membuat kita jadi ODGJ
alias orang dengan gangguan jiwa alias sakit jiwa. Sakit jiwa akut. Kebanyakan kita semua ini sakit jiwa ketika kita masih selalu berhayal, berhalusinasi, berasumsi, berprasangka bahwa ini tangan betul-betul milikku. Ini hidung benar-benar punyaku. Ini mata milikku. Rambut semuanya dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki adalah sungguhan punyaku, milikku. Berapa banyak kita yang dari kecil kita sudah berprasangka seperti itu. Inilah prasangka dari jiwa-jiwa yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa alias sakit jiwa. Kita setiap hari berhalusinasi, berhayal bahwa ini betul-betul milikku, betul-betul punyaku. Dan lebih gilanya lagi, lebih sakit jiwanya lagi, kita berhayal bukan hanya yang nempel ini saja milikku, tapi sesuatu di luar diri kita. Suami ini milikku, istri ini milikku, anak ini milikku, rumah ini punyaku, perusahaan ini milikku. Gila enggak? Gila Lundro? Betapa sakit jiwanya kita jika kita setiap hari selalu berhayal, berhalusinasi, berprasangka, berimajinasi bahwa ini punya saya, ini milik saya, ini punya saya. Parah enggak teman-teman? Parah enggak? Betapa sakitnya jiwa kita. Oke sobat-sobat, sebelum kita lanjut perbincangan dan permenungan yang sangat penting ini, saya mengajak teman-teman untuk memperhatikan baik-baik wejangan dan pesan yang disampaikan oleh Abu Marlo dalam cuplikan video berikut ini. Perhatikan dengan teliti dan seksama ya. Camkan baik-baik. Demikian videonya. Banyak kesulitan hidup yang diawali dari satu hal, yaitu merasa memiliki. Mari kita renungkan sejenak bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang request untuk hadir ke semesta raya ini. Jadi kalau saya analogikan sederhana bahwa kita semua terpilih dan kita datang ke sini hanya sementara, dan saya selalu menyebutkan itu adalah tamunya semesta. Ya, kita ini semua adalah tamunya semesta. Yang namanya tamu itu nggak pernah punya hak untuk memiliki. Contoh aja, kalau teman-teman lagi staycation, nginep di hotel, terus besoknya check out, itu kasur hotel kan nggak boleh dibawa pulang. Karena memang itu bukan hak milik kita. Kita diberikan fasilitas untuk digunakan, tapi tidak untuk dimiliki. Maka, mari kita mulai menyadari, kita di sini hanya tamu, hanya sementara, tidak pernah punya hak milik. Tapi lucunya, manusia udah jelas-jelas nggak pernah punya apa-apa, kenapa sering merasa kehilangan? Artinya, begitu rasa memiliki semakin tinggi, di situ kita akan mulai menghadapi kesedihan-kesedihan dalam hidup. Mari kita mulai belajar untuk tidak merasa memiliki, karena kita emang nggak pernah punya apa-apa. Terima kasih. Nah, kita lanjut sedikit ya. Bagus sekali ya teman-teman, pesan yang disampaikan oleh Abu Marlo. Terima kasih ya, Bung atau Bang Abu Marlo. Ada dua hal yang saya tangkap sebagai hal penting disampaikan oleh Abu Marlo. Yang pertama adalah bahwa kita adalah tamu. Kita di semesta ini adalah tamu. Dan kita hanya mendapat hak guna pakai. Semua ini hak guna pakai. Rambut ini hak guna pakai. Kulit ini hak guna pakai. Tulang ini hak guna pakai. Otot ini hak guna pakai. Apalagi? Ada 7 unsur ya.
Kita urai pelan-pelan, teman-teman. Anda dan saya tidak pernah membuat tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Tapi kita hadir di semesta ini, kita diberi fasilitas. Loh, tulangnya setiap hari kita nikmati, kita pakai. Dagingnya, ototnya, rambutnya, kulitnya. 7 unsur bahan penyusun tubuh kita. Ini jelas-jelas bukan milik kita. Buktinya, asal usulnya dari 4 unsur alam. Orang Jawa menyebutnya sedulur papat. 4 saudara kandung kita. Tanah, air, udara, matahari atau api atau panas. Sedulur papat, kelima pancer. Ya, yang kelima ini pengikatnya, eter atau ruh atau atman, mengikat. Jadilah tulang, sumsum, darah, daging, kulit, otot, rambut. 7 unsur. Ini semua bukan milik kita. Sesudah kita nggak jadi manusia, 7 unsur ini buktinya kembali ke alam. Bagaimana saya bisa berhayal hidung ini betul-betul milik saya? Bikin aja saya nggak pernah. Tulang ini benar-benar milik saya. Bikin aja nggak pernah. Lawung setiap hari tersusunnya dari apa? Ketika ibu kita mengandung kita dulu. Sperma ketemu dengan ovum. Crot. Jadi jigot. Berubah jadi janin. Tiap hari disusun dengan apa? Dengan ada yang daging, dengan padi, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan sayur-mayur, dengan buah-buahan. Semua itu dari 4 unsur alam. Dari unsur tanah, ya kalau ibu kita makan padi, atau makan beras, makan nasi ya. Kemudian makan buah-buahan, makan daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, dan sebagainya. Ini yang menyusun tubuh ini. Semua itu bukan milik kita, milik alam semesta. Jelas, ceto welo-welo. Dan setelah kita nggak jadi manusia lagi, pertama apa? Mayit. Unsur udara kembali ke udara. Loh, nggak bernafas. Unsur hawa, api atau panas kembali ke matahari. Loh, mayit mulai dingin badan. Diamkan terus. Air kembali ke air. Kita sebutnya mengurai dan sebagainya. Pembusukan dan sebagainya. Kembali. Tanah kembali ke tanah. Udara ke udara. Air ke air. Matahari atau hawa atau panas kembali ke matahari. Nggak punya apa-apa ini. Ya, itu yang pertama. Kita sebagai tamu. Ya, bagus sekali ya teman-teman. Kita harus sadar teman-teman. Kita ini tamu. Tamu yang diberi fasilitas. Ketika kita jadi manusia dipinjemi nih fasilitas. Dikasih 2 mata. Dikasih 2 telinga. Dikasih otak untuk berpikir. Ya, dikasih jeroan. Dikasih tulang, sumsum, darah, otot, penis, vagina, dan sebagainya. Ini fasilitas. Bukan sungguhan milik kita. Bukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah tentang kesedihan rasa kehilangan. Ini persis juga yang tadi sudah kita simak disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Disampaikan juga oleh Bang Abu Marlo ya. Bahwa semakin kita merasa memiliki sesuatu, semakin kita akan merasa kehilangan. Kalau Anda dan saya merasa memiliki banyak hal, niscaya tingkat kesedihan kita semakin banyak. Karena siapa yang merasa memiliki, dia pasti akan kehilangan. Jadi ini pasangan. Ini pasangan. Tidak bisa Anda memiliki tanpa kehilangan. Nggak bisa. Tidak bisa Anda kehilangan jika Anda tidak pernah memiliki sesuatu. Nggak bisa. Jadi ini datang bersamaan.
Begitu Anda merasa memiliki, maka siap-siap Anda akan kehilangan. Semakin banyak kita merasa memiliki, maka semakin banyak kita akan merasa kehilangan. Dan rasa kehilangan itu menimbulkan hati yang sedih, duka cita. Itulah neraka. Rasa yang gak enak, rasa susah, rasa galau, gelisah, gegana. Gelisah, galau, merana. Oh, aku kehilangan nama baik. Aku kehilangan kesempatan. Aku kehilangan sanak famili. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan ini, kehilangan itu. Semua itu adalah rasa halusinasi, imajinasi dan hayalan belaka. Tapi halusinasi itu betul-betul bisa menyiksa Anda jika Anda tidak sadar-sadar bahwa sesungguhnya Anda dan juga saya, kita semua, tidak pernah benar-benar memiliki sesuatu. Oke teman-teman, sekian pada video kali ini. Niscaya menjadi berkat. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia.